Ada satu waktu dalam hidup manusia, ketika dunia terasa sangat jauh, tapi hati justru terasa sangat dekat. Bukan karena suara, bukan karena cahaya, tapi karena sunyi. Jika saat ini Anda sampai pada video ini, tenanglah. Banyak pertemuan memang tidak pernah direncanakan, tapi selalu punya alasan. Terima kasih sudah singgah. Terima kasih sudah memberi ruang untuk diri sendiri. Dan terima kasih karena masih mau mendengarkan suara yang pelan, di tengah dunia yang gemar berisik. Tahajud sering dibicarakan sebagai ibadah malam. Namun jarang disadari, bahwa sebelum doa terucap, sebelum air mata jatuh, tubuh lebih dulu memberi tanda. Bukan tanda yang menggelegar, bukan tanda yang membuat kagum orang lain. Tanda itu sangat pribadi, sangat sunyi, dan sering disalahpahami. Malam tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu siapa yang cukup tenang untuk mendengarnya. Ada orang-orang tertentu yang tubuhnya berubah perlahan ketika tahajud mulai mendekat. Bukan karena mereka lebih saleh, bukan karena mereka lebih baik, tapi karena Allah menyentuh mereka dengan cara yang tidak banyak disadari. Di bagian pertama ini, kita akan menyusuri awal dari keajaiban itu. Keajaiban yang tidak selalu tampak dari luar, tapi sangat terasa di dalam. Dan tanpa disadari, tanda-tanda ini akan mengalir menuju bagian berikutnya, semakin dalam, semakin jujur. Tanda pertama biasanya datang tanpa pemberitahuan. Tubuh terbangun di waktu yang sama, berulang kali. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara, bukan karena kebiasaan. Jam di dinding masih gelap, ponsel belum berbunyi, tapi mata terbuka begitu saja. Ada kesadaran yang tiba-tiba utuh. Bukan kaget, bukan panik, hanya terjaga. Banyak orang mengira ini gangguan tidur. Banyak pula yang menganggapnya kebetulan biologis. Padahal, tubuh manusia diciptakan dengan kepekaan yang sangat halus. Ketika jiwa mulai sering mengingat Allah, meski hanya dalam lintasan pikiran, tubuh akan menyesuaikan. Ia membangun ritme baru, ritme yang tidak mengikuti jam dunia, tapi mengikuti panggilan langit. Sepertiga malam bukan sekadar waktu. Ia adalah keadaan. Di waktu itu, tubuh tidak lagi sibuk mempertahankan diri. Napas melambat, detak jantung melembut, dan kesadaran menjadi lebih jujur. Inilah awal ketika tubuh mulai berbicara. Tanda kedua seringkali terasa aneh. Kadang bahkan membuat seseorang bertanya dalam hati, ada apa dengan diriku? Sebagian merasakan dingin yang turun perlahan di kulit. Sebagian lain merasakan hangat yang berkumpul di dada atau punggung. Padahal cuaca biasa saja. Padahal ruangan tidak berubah. Sensasi ini datang tanpa sebab yang jelas. Dan menghilang tanpa penjelasan. Dalam tradisi ruhani, tubuh manusia bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah wadah. Ia menyimpan jejak doa, luka, harapan, dan ketakutan. Ketika seseorang mulai mendekati tahajud, meski belum konsisten, meski belum sempurna, tubuh mulai membersihkan dirinya. Energi batin yang lama tertahan mulai bergerak. Dingin dan hangat itu bukan mistis. Ia adalah respon. Respon terhadap hati yang perlahan-lahan membuka pintu. Respon terhadap jiwa yang mulai jujur mengakui bahwa ia lelah mengandalkan dirinya sendiri. Allah Maha Lembut, pendekatannya tidak selalu berupa kejadian besar. Seringkali hanya berupa rasa yang membuat seseorang terdiam, lalu merenung. Di titik ini, banyak orang mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seperti sedang diperhatikan, tanpa ada yang menatap. Seperti sedang ditemani, tanpa ada yang duduk di samping. Dan tanpa disadari, tubuh mulai bersiap pada tanda berikutnya. Tanda ketiga inilah yang sering membuat orang kaget, bahkan takut. Dada terasa penuh, bukan sakit, bukan sesak yang menyiksa, tapi berat yang halus. Air mata mudah naik, tanpa cerita yang jelas. Tidak sedang sedih, tidak sedang bahagia, hanya terasa ingin menangis. Banyak orang menahan perasaan ini, mengalihkan dengan ponsel, mengusir dengan logika. Padahal, ini adalah salah satu momen paling jujur dalam hidup manusia. Tahajud tidak langsung membuat hidup mudah. Ia membuat hati jujur.
Ketika seseorang mulai mendekat kepada Allah di waktu malam, lapisan-lapisan batin yang lama tertutup mulai terbuka. Penyesalan yang belum selesai, doa yang lama terpendam, luka yang belum diberi nama, semua naik ke permukaan, dan tubuh menampungnya di dada. Ini bukan tanda kelemahan, ini tanda keberanian. Keberanian untuk merasa, keberanian untuk mengakui bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan sendirian. Banyak orang tidak sampai pada tahap ini karena berhenti terlalu cepat. Padahal, justru disinilah pintu ketenangan mulai terbuka. Allah tidak membersihkan hati dengan cara yang kasar. Ia melembutkan, lalu mengajak. Di bagian inilah, aliran menuju bagian kedua mulai terasa. Karena setelah tubuh berbicara, jiwa akan mulai merespons dengan caranya sendiri. Napas perlahan berubah, lebih dalam, lebih teratur. Seseorang mulai menyadari bahwa diam tidak selalu kosong, dan sunyi tidak selalu menakutkan. Jika saat ini, ketika mendengar narasi ini, dada terasa lebih hangat atau mata terasa berat, banyak yang memilih menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai ritual, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai simbol niat baik dan energi positif yang sedang mengalir pelan. Bagian pertama ini adalah pintu. Di bagian selanjutnya, tubuh tidak lagi sekadar memberi tanda, tapi mulai mengubah cara jiwa memandang hidup. Dan di bagian terakhir nanti, keajaiban itu tidak lagi terasa asing, karena ia sudah menjadi bagian dari keseharian. Terima kasih sudah hadir sejauh ini. Semoga ketenangan yang singgah tidak hanya berhenti di telinga, tapi turun perlahan ke hati. Ada fase dalam perjalanan tahajud yang tidak banyak dibicarakan orang. Fase ini tidak dramatis, tidak juga penuh cerita keajaiban yang mudah dibagikan. Namun justru disinilah perubahan paling dalam mulai bekerja. Jika bagian pertama adalah saat tubuh mulai berbicara, maka bagian kedua adalah saat jiwa perlahan belajar mendengar. Banyak orang mengira tahajud hanya tentang bangun malam dan berdoa. Padahal, yang lebih penting dari bangunnya tubuh adalah bangunnya kesadaran. Dan kesadaran itu tidak muncul sekaligus. Ia tumbuh, pelan, jujur, dan seringkali terasa sunyi. Setelah tubuh memberi tanda, jiwa tidak langsung tenang. Justru sebaliknya, ada kegelisahan halus yang mulai terasa. Bukan gelisah yang membuat panik, melainkan kegelisahan yang membuat seseorang banyak diam. Inilah tanda keempat yang sering tidak disadari. Pikiran menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Ucapan orang lain terasa lebih dalam. Nada suara lebih mudah menyentuh perasaan. Bukan karena seseorang menjadi lemah, tapi karena tirai batin mulai terbuka. Saat seseorang mendekat kepada Allah di waktu malam, hati tidak lagi kebal. Ia kembali menjadi lembut, dan kelembutan inilah yang sering disalahartikan sebagai kerapuhan. Padahal, hati yang lembut adalah hati yang hidup. Di fase ini, seseorang mulai lebih sering merenung tanpa niat. Bukan karena ingin terlihat bijak, bukan karena sedang mencari jawaban besar. Renungan itu datang sendiri, tentang hidup yang dijalani selama ini, tentang doa-doa lama yang pernah dipanjatkan dengan penuh harap, tentang jalan yang ternyata tidak selalu lurus. Jiwa mulai bertanya, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Apakah selama ini aku benar-benar jujur? Apakah selama ini aku hanya sibuk terlihat kuat? Apakah selama ini aku memberi ruang bagi Allah, atau hanya menyebut namanya saat terdesak? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang untuk menyalahkan. Ia datang untuk membersihkan. Allah tidak membongkar hati manusia sekaligus. Jika itu terjadi, tidak ada satupun yang sanggup menahannya. Maka ia membuka sedikit demi sedikit. Tanda kelima mulai muncul bersamaan dengan proses ini. Seseorang mulai merasakan perubahan dalam cara bernapas. Bukan hanya saat tahajud, tapi juga di siang hari. Napas terasa lebih panjang, lebih tenang, lebih sadar, bahkan di tengah masalah. Ini bukan karena masalah berkurang. Justru seringkali masalah masih sama. Namun ada jarak yang tercipta antara diri dan beban. Jarak inilah yang membuat seseorang tidak lagi langsung reaktif.
tidak mudah meledak, tidak cepat tenggelam. Dalam jarak ini, jiwa mulai belajar satu hal penting, bahwa tidak semua hal harus segera dipahami, dan tidak semua beban harus segera diselesaikan. Sebagian cukup dititipkan. Tahajud mengajarkan tubuh untuk tunduk, namun lebih dari itu, ia mengajarkan jiwa untuk percaya. Percaya bahwa Allah tidak pernah lalai. Percaya bahwa doa tidak selalu dijawab dengan cara yang sama. Percaya bahwa penundaan bukan penolakan. Di fase ini, seseorang mulai merasa aneh dengan dirinya sendiri. Bukan dalam arti negatif, tapi merasa berbeda. Hal-hal yang dulu terasa penting, kini terasa biasa. Hal-hal yang dulu diabaikan, kini terasa bermakna. Waktu menjadi lebih lambat, atau mungkin hati yang menjadi lebih hadir. Ada ketenangan yang datang tanpa sebab jelas, lalu pergi, lalu datang lagi. Tenang ini bukan euforia. Ia tidak membuat senang berlebihan. Ia hanya membuat hati tidak terlalu gaduh. Inilah salah satu karunia paling halus dari tahajud. Namun, sebelum ketenangan itu menetap, ada satu fase yang hampir semua orang lalui. Fase di mana jiwa terasa berat, meski tubuh baik-baik saja. Doa terasa kering, air mata tidak lagi mudah jatuh. Sunyi terasa panjang, banyak yang berhenti di sini. Banyak yang mengira, mungkin aku tidak cocok, mungkin aku tidak cukup baik. Padahal, ini bukan kemunduran. Ini pendalaman. Allah sedang mengajarkan satu hal yang sangat penting. Bahwa kedekatan tidak selalu terasa manis. Kadang, kedekatan terasa hening. Dan dalam hening itulah, kejujuran diuji. Apakah seseorang datang kepada Allah karena rasa, atau karena kesadaran? Tahajud yang mengubah hidup bukan yang selalu penuh getar, tapi yang tetap dijaga, bahkan ketika tidak ada apa-apa yang dirasakan. Di titik ini, tanda keenam mulai terbentuk secara perlahan. Seseorang mulai merespons masalah dengan cara yang berbeda. Bukan karena ia tahu solusinya, tapi karena ia tahu kemana harus kembali. Saat masalah datang, tubuh tidak lagi langsung menegang. Dada tidak langsung sesak, pikiran tidak langsung berlari kemana-mana. Ada ruang kecil di dalam diri yang berkata, "Aku pernah bersujud dalam keadaan lebih gelap dari ini." Dan kalimat batin itu cukup untuk menenangkan. Bukan berarti hidup menjadi mudah, namun hidup menjadi lebih jujur. Tahajud tidak membuat seseorang kebal luka. Ia membuat seseorang tidak takut pada luka. Karena ia tahu, ada tempat untuk kembali. Ada waktu yang selalu menunggu. Ada Allah yang tidak pernah menutup pintu. Jika sampai di bagian ini, hati terasa lebih lapang meski tidak tahu alasannya. Banyak yang kembali menuliskan angka 77. Sebagai penanda bahwa proses ini sedang berjalan. Sebagai simbol niat untuk tetap lembut di tengah kerasnya hidup. Bagian kedua ini adalah jembatan. Dari tubuh yang memberi tanda, menuju jiwa yang mulai percaya. Dan di bagian ketiga nanti, perubahan itu tidak lagi hanya terasa di dalam, tetapi mulai memantul ke kehidupan sehari-hari. Ke cara memandang ujian, ke cara menerima takdir, dan ke cara mencintai Allah tanpa banyak syarat. Ada satu titik dalam perjalanan tahajud yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena tidak ada yang terjadi, justru karena terlalu banyak yang berubah, namun semuanya terasa wajar. Jika bagian pertama adalah saat tubuh mulai berbicara, dan bagian kedua adalah saat jiwa mulai belajar mendengar, maka bagian ketiga adalah saat hidup perlahan ikut menyesuaikan. Bukan hidup yang tiba-tiba mudah, bukan masalah yang mendadak hilang, melainkan cara seseorang berdiri di hadapan hidup yang berubah pelan. Di fase ini, keajaiban tidak lagi dicari. Ia hadir sendiri, tanpa pengumuman. Tanda terakhir yang sering muncul adalah rasa damai yang tidak bergantung pada keadaan. Masalah masih ada, ujian masih datang, namun tubuh tidak lagi bereaksi seperti dulu. Detak jantung tidak mudah melonjak, pikiran tidak langsung dipenuhi skenario buruk. Ada ruang di dalam diri yang tetap tenang, bahkan ketika dunia di luar bergerak cepat. Ruang ini tidak muncul dari keberanian semata,
Ia lahir dari kebiasaan bersujud dalam gelap, ketika tidak ada yang melihat dan tidak ada yang memuji. Tahajud yang dijaga dengan kejujuran melahirkan satu pemahaman yang sangat dalam, bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan. Sebagian cukup dijalani dengan penuh kepercayaan. Di fase ini, seseorang mulai memahami makna pasrah yang sesungguhnya. Bukan menyerah, bukan putus asa, melainkan menaruh urusan di tangan yang tepat. Allah tidak meminta manusia berhenti berusaha. Ia meminta manusia berhenti merasa sendirian. Ketika kesadaran ini mengakar, tubuh merespons dengan cara yang mengejutkan. Tidur menjadi lebih berkualitas meski durasinya tidak selalu panjang. Bangun pagi terasa lebih ringan meski beban hidup belum berkurang. Ada semacam keseimbangan baru yang terbentuk. Hati tidak lagi memaksa jawaban datang hari ini. Ia belajar menunggu dengan tenang. Orang-orang di fase ini seringkali terlihat biasa saja dari luar. Tidak banyak bicara tentang ibadah. Tidak gemar menceritakan pengalaman batin. Namun ada keteduhan yang sulit diabaikan. Cara mereka mendengar lebih penuh. Cara mereka merespons lebih pelan. Cara mereka menerima lebih lapang. Tahajud telah mengajarkan satu seni hidup yang jarang dipelajari. Seni diam tanpa memendam. Seni berharap tanpa menuntut. Seni berdoa tanpa merasa berhak. Disinilah keajaiban keenam benar-benar menetap. Bukan berupa rezeki besar yang tiba-tiba. Bukan berupa masalah yang langsung selesai, melainkan kemampuan untuk tetap utuh di tengah ketidakpastian. Seseorang di fase ini mulai merasakan bahwa hidup tidak selalu meminta jawaban. Kadang hanya meminta kehadiran, dan tahajud melatih kehadiran itu. Hadir sepenuhnya di hadapan Allah. Hadir sepenuhnya di dalam diri. Hadir sepenuhnya di tengah hidup. Ada momen-momen kecil yang dulu terlewat, kini terasa sangat berarti. Udara pagi yang masuk ke paru-paru, cahaya matahari yang jatuh di lantai, suara langkah sendiri di awal hari. Hal-hal sederhana ini tidak lagi terasa biasa, karena hati telah belajar bersyukur tanpa banyak alasan. Di titik ini, doa juga berubah bentuk, tidak lagi panjang dan penuh daftar, tidak lagi dipenuhi permintaan yang mendesak. Doa menjadi lebih jujur, lebih singkat, lebih dalam. Kadang hanya berupa kalimat sederhana di dalam hati. Kadang hanya berupa diam yang penuh pengharapan. Dan Allah memahami semuanya. Keajaiban tahajud bukan tentang mendapatkan semua yang diinginkan, melainkan tentang diubahnya cara menginginkan. Seseorang mulai meminta dengan penuh adab, dengan kesadaran bahwa apapun yang datang selalu membawa pelajaran. Di fase ini, ketika masalah datang, ada refleks batin yang muncul dengan sendirinya. Bukan panik, bukan marah, melainkan kembali mengingat malam-malam sunyi, kembali mengingat sujud yang panjang, kembali mengingat bahwa ada tempat aman yang selalu terbuka. Tahajud menjadi jangkar, bukan pelarian. Ia menahan hati agar tidak hanyut terlalu jauh oleh keadaan. Orang-orang yang sampai pada fase ini sering tidak menyadari betapa jauhnya mereka telah berjalan, karena perubahan itu tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai kebiasaan untuk tidak mengeluh berlebihan, kebiasaan untuk tidak menghakimi diri sendiri, kebiasaan untuk menyerahkan hasil setelah usaha dijalani dengan jujur. Jika bagian pertama membuat tubuh terbangun, bagian kedua membuat jiwa belajar percaya, maka bagian ketiga membuat hidup ikut tunduk dengan tenang. Bukan tunduk pada keadaan, tapi tunduk pada ketentuan Allah yang Maha Mengetahui. Dan disinilah banyak orang akhirnya memahami mengapa tahajud begitu dijaga oleh orang-orang yang hatinya hidup. Bukan karena mereka tidak punya masalah, justru karena mereka punya tempat untuk membawa masalah itu. Jika saat ini, setelah menyimak perjalanan ini dari awal hingga akhir, hati terasa lebih ringan meski masalah belum selesai. Banyak yang kembali menuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sebagai simbol magis, melainkan sebagai penanda niat baik, bahwa energi positif sedang dijaga, bahwa jalan pulang sedang dilalui, pelan namun pasti. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersama Ilmu Langit.
Terima kasih sudah memberi ruang bagi ketenangan untuk singgah. Semoga apa yang masuk ke hati hari ini menjadi bekal untuk malam-malam sunyi berikutnya, dan menjadi cahaya kecil yang cukup untuk menuntun langkah menuju Allah dengan cara yang paling jujur.